Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah mahal. Kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal, kondisi hidup semakin terpuruk. Dan saat Anda berada di titik nadir, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita, kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi mengkayakan. Ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Sahabat beriman sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari golongan Ansar yang gelarnya Abu Mu'alliq, seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan wara. Suatu ketika ia keluar. Ia bertemu dengan perampok bertopeng membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'alliq berkata, engkau tidak menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'alliq pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarkanlah aku melaksanakan salat 4 rakaat. Lalu dengan congkak dan sombong perampok itu berkata, laksanakanlah salat sesukamu, laksanakanlah salat semaumu. Lalu Abu Mu'alliq pun berwudu dan kemudian melaksanakan salat 4 rakaat. Dan di akhir sujud dalam salatnya ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda. Di tangannya terdapat tombak. Ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menembaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'alliq dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'alliq pun berdiri dan bertanya, siapa engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanku denganmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemeretak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh dan ribut. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku itu adalah doa orang yang berada dalam kesulitan. Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan salat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apakah ia berada dalam kesulitan ataupun tidak. Hadis riwayat Ibnu Al-Qasir dalam kitab Usud Al-Ghabah. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudu lalu laksanakan salat hajat 4 rakaat.
yang di sujud terakhir salat Anda, bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada Allah pencipta jagat raya ini. Ya Wadud, Ya Dzal Arsyil Majid, Ya Fa'alul lima yurid, As'aluka bi'izzikal ladzi la yuram, wa mulkikal ladzi la yudam, wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyika, antakfiyani syarra hadalis. Ya Mughisu aghisni, Ya Mughisu aghisni, Ya Mughisu aghisni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda seraya merendah, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan. Kita tumpahkan semua keluh kesah pada Allah pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan istiqamah. InsyaAllah diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.